bahwa kedua saksi itu adalah pohon zaitun dan kaki Dian, makanya murid jelaskan kalau ada pertanyaan jawaban lain. Bagaimana kalau saya jelaskan? Kau ngaku dulu bilang kau bodoh dulu baru saya jelaskan, Pak Guru. Oh tidak, saya akan bandingkan dengan jawaban saya. Oke, tidak boleh dong. Oke, saya akan bandingkan dengan jawaban saya. Apakah jawaban murid itu benar atau salah? Oke, saya tanya. Menurutmu pohon zaitun bisa bersaksi seperti batu hitam sana? Batu hitam bisa bersaksi? Yohanes begini Pak Bombomnya muridku. Di situ Yohanes menulis. Siapakah saksi itu? Dia tulis lagi Yohanes 11 ayat 4, Wahyu 4, 11 ayat 4. Mereka berdua itu pohon zaitun dan kaki Dian. Itu kan dua. Apa yang Yohanes sekarang saya tanya. Bagaimana kalau saya telanjangi kau? Sekarang tanya, di dalam Alkitab ada nggak dua tiga saksi perkara sah? Nah, kalau berbicara tentang 2-3 saksi perkara sah itu, Anda katakan tidak saksi satu saksi. Nah, banyak kok dalam nanti akan saya jelaskan lagi tentang di mana hadis-hadis Anda sampaikan untuk Nabi Muhammad itu saksinya cuma saya tidak bicara nabimu, minta maaf. Saya tanya dulu, di Alkitab itu dalam perjanjian lama itu kan kau bilang kau pakai nama Yesus. Yesus sendiri katakan 2-3 orang saksi sah. Makanya saya tanya kau. Kau bilang 2-3 orang. Pertanyaan saya, pohon zaitun itu orang atau makanya tanya ke Yohanes, kenapa dia menulis bahwa saksi itu dua? Oke, saya tanya kau. Tadi kau bilang 2 kaki dia. Saya cuma baca apa yang ditulis Yohanes. Saya tidak mungkin berkata ini karena Yohanes tidak menulis. Kau diskusi kan tidak? Mau diskusi dong. Saya bilang silakan. Saya bilang silakan untuk mengatakan sesuatu yang tidak ditulis Yohanes. Kasih di backstage aja Pak Bombom. Kasih di backstage dulu Pak Bombom. Kalau saya bilang silakan baru kau bicara ya. Supaya enak ya. Ini nggak bisa diam ini ada Pak Bombom. Taruh di backstage ya Pak Bombom. Bapak jelasin. Sekarang saya tanya. Kau sebutkan tadi kau bilang 2 kaki Dian. Saya tanya kau bilang ada di lilin. Apakah ada 2 kaki Dian dalam perjanjian lama 2 kaki Dian? Pak Bombom, kaki Dian itu di mana orang Yahudi itu ketika beribadah itu dijalankan Pak Bombom. Itu dijalankan. Oke, saya tanya. Dalam orang Yahudi ada berapa kaki Dian? Kalau saya tidak salah Pak Bombom itu cuma 1 Pak. Tapi ada 6 seperti tempat lilin itu. Oke, kita buka ya, kita cari dulu. Palidaran ada fotonya kah? 7, ada 7 atau 2? Kau bilang tadi ada 2 ya? Jangan kau lari ya, saya kejar. Ada 7, aduh gimana sih? Ada 7 tuh, kaki dia, ada 7 tadi tuh. Kau bilang 2. Tadi kau bilang 2. Sekarang saya bilang 7 berapa lagi? Dengar dulu, Pak Bombom. Saya pernah melihat tempat lilin itu. Tempat lilin itu ada 7 seperti naik begini, kakinya 1 Pak Bombom. Oke, kakinya 1 ada 7 toh? Nah, sekarang saya tanya. 7 kaki dia itu apa saja? Saya tidak tahu kan itu ajaran Yahudi Pak Bombom. Makanya kau belajar sama saya. Nanti saya ajar. Katanya mau jadi murid, gimana sih? Ya, mungkin kau guru, saya tanya sama kau, tapi kau bodoh. Iya, mungkin kaki dia. Tadi Pak Bombom bertanya ke saya, siapa kedua saksi itu? Saya menulis Yohanes 4, Wahyu 4. Dia menulis pohon zaitun dan kaki Dian. Oke, sekarang kau bilang 2 kaki Dian, ya? Di dalam Alkitab tidak ada 2 kaki Dian. Itu yang dimaksud. Makanya saya tanya, 2 kaki Dian itu apa? Setahu saya kaki Dian itu seperti tempat mengobor. Berarti bodoh orang ini Pak Bombom, bodoh orang ini goblok. Ini ya, dalam perjanjian lama itu ada namanya kaki Dian itu ada 7 saja, 7 lilin. 7 lilin itu kaki Dian, tidak ada 2 lilin. Nah, terbalik saya bilang 2 Pak Bombom. Saya bilang ada 7 seperti nyala lilin. Kapan kau bilang 7 di saksi banyak loh? Aduh, darah Yesus. Saya yang bilang baru kau ikut. Aneh-aneh. Oke, sekarang kau bilang kau ngaku ya 7 kaki Dian. Oke, saya hormat dia. Kau yang bilang. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya 7 kaki Dian? Kaki Dian itu apa saja? Itu dimerahkan oleh orang Yahudi ketika dia beribadah untuk membuka gulungan kitab Taurat yang dibaca oleh orang Yahudi. Banyak kitab Taurat dalam bentuk gulungan.
Saya pernah melihat Pak itu ketika mereka beribadah di Manado. Balidara. Di mana Mana Balidara? Fotonya Balidara. Oke. Tujuh kaki Dian itu kan tadi kau bilang kau kau sendiri yang bilang. Oke, 7 kaki Dian. Saya tanya ya. Balidara tolong siapkan gambarnya. Saya tanya, 7 kaki Dian itu apa saja? Itu ada makna loh dalam Israel. Lilin pertama apa, lilin kedua apa, lilin ketiga. Ayo. Kau jelaskan. Maksudnya Pak Bom apa? Makna bagaimana? Artinya kan lilin itu kan kita orang-orang Yahudi maupun orang Kristen kasih menyala lilin itu kan ada lilin pertama apa, lilin kedua apa sampai lilin ketujuh. Kau jelaskan sama saya. Oke, kaki Dian itu dalam bahasa Ibrani disebut menorah, Ya, disebut sudah, kaki pelita. ya sudah. Menorah atau pelita itu dinyalakan di saat dia beribadah. Itu dilakukan dulu di zamannya Nabi Daud. Pak Di dalam Bombong, tema Pak Bombong, sebentar, saya potong dulu sebentar, Pak Bombong. Pak Bombong, sebentar dulu ya, halo. Diam dulu Pak Bombong. Pak Bombong ini anak nggak berkualitas. Begitu Bapak tanya, itu ada kasih jeda Pak. Dia ada sing-sing di Google. Ya sahabat juga bisa jawab. Nah kalau berdiskusi sama orang ini, Bapak tampilkan ayatnya atau apa, supaya dia nggak sering di Google Pak. Selama Bapak dia sering di Google, dia akan nerotos terus. Percaya sama saya. Coba deh. Ada di otaknya. Ini anak yang nggak berkualitas, ini anak. Sekarang tadi kau sudah kalah 1-0. Kau bilang 2 kaki Dian. Ya. Sekarang ini apa? Tolong. Ini dia kita. Mana tadi 7 kaki Dian tuh Pak penggugat. Aduh, penggugat lagi lah. Penggugat mana nih? Oke. Sekarang kau lihat ini namanya 7 kaki Dian. Oke, sekarang saya tanya. Oke, 7 lilin ya. Tadi saya bilang 7, kau tadi bilang kan 2. Oke, tadi kau bilang 2. Sekarang saya tanya sama kau. Begini, saya bilang 2 saksi, bukan 2 kaki Dian itu 2. Aduh, sudah. 2 saksi. Ya, Gimana sih? oke, 2. Bisa diulang lagi pernyataan saya. Kau baca di ayat 4 itu, kau bilang kedua kaki Dian. Tadi kau bilang kedua kaki Dian di bawah itu. Itu ayatnya itu 2 kaki Dian. Udahlah kita rekam pembicaraanmu. Oke, tidak masalah kalau Bapak mau ngotot seperti itu. Oke, sekarang udah ikut saja. Saya ikut kau. Sekarang 7 kaki Dian ini apa kau jelaskan? Apa saja? Silakan. Itu menorah atau pelita itu dinyalakan ketika masing-masing. Udah masing-masing. Lilin 1 dinyalakan ke apa? Lilin 1 dinyalakan ke apa? Apanya Pak Bombong? Saya tanya lilin itu apa? Yang 7 lilin itu artinya ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Di Keluaran 25 ayat 31 dibuka. Salah. Loh, kenapa salah? Kenapa salah? Oke. Di Keluaran 25 ada kok. Ya sudah. Keluaran berapa? Keluaran 25 ada kok. Keluaran berapa kau bilang tadi? Bahkan Pak Bombong di zaman Solomon. Sudah, sebentar. Keluaran berapa? 25. Oke, kau bukan Google ya? Oke, silakan. Nanti saya kasih telanjang Iko dan Google-mu. Oke, silakan. Keluaran berapa? 25 ayat berapa? Kalau mau berdialog tanpa udah tenang. 25, Keluaran 25 ayat berapa? Lanjut. Keluaran 25 ayat berapa? Ayat 31. Oke, baik. Nanti ada Pak, nanti aja. Oke, silakan. Baca aja Pak, baca aja. Oke. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tampan harus kandil itu dibuat, baik bentuknya, baik warnanya, kelompoknya, dan tawulnya, dan kembangnya haruslah serius dengan api. Pertanyaan saya Pak, itu bentuk fisiknya. Arti maksud dalam 7 kaki Dian, bukan bentuknya. Bukan disuruh rubah dari batu, dari kayu, dari arti dari 7 kaki Dian. Tolong jelaskan. Ya Pak Bombong, apa? Arti dari 7 kaki Dian. Arti dari 7 kaki Dian. Yang tadi itu berbentuk bikin dari kandil, dari emas, dari apa ya. Yang saya tanya arti. Kau cari di Google tidak akan kau dapat. Tenang teman-teman, ada di otak Pak Bombong. Hanya ada di sekolah teologi, tidak ada di Google. Silakan kau tolong jawab. Arti dari 7 kaki Dian itu. Apa arti 7 kaki Dian menurut Pak Bombong? Bukan menurut saya, menurut Alkitab.
Kalau kau ngaku saya bodoh, baru saya kasih jawabannya. Kau ngaku dulu bilang saya bodoh. Ya apa maksudnya Karena Pak? kami ini- Itu dia. Aku bilang dulu, aku dulu saya bodoh. Aku dulu bilang saya bodoh. Loh, kalau orang bertanya itu Pak belum tentu bodoh. Tapi ingin Iya, mengetahui kau bodoh. Udah, ngaku aja kau bodoh, baru saya kasih jawaban. Kau kan tidak tahu. Bagaimana kau tidak bisa berkata kau pintar, sedangkan kau tidak tahu. Kan kau bertanya, makanya saya jawab. Pak, Kau ngaku dulu bilang, Pak, bodoh, orang guru saya yang bodoh. bertanya kepada Saya muridnya, kadrun, ya, saya punya kadrun, murid saya bodoh. Karena Ini tadi bodoh. dua saksi. Karena kamu tuh penipu. Kan saya jawab, pendusta. Pak. Saya sudah jawab. Oke, sebelum saya jawab tunjukkan ini. Gak apa-apa, dia mau kau tanya di Google, tanya di mana, tidak akan ada jawabannya. Pak Bom saja tahu jawabannya. Dan hamba Tuhan. Sekarang saya tanya, tunjukkan Nah, kejadian. oke, gini. Ukurannya itu berapa Pak? Ukurannya kejadian berapa? Bilang saja, tunjukkan kejadian itu. Ukuran itu berapa Pak? Ukuran minor Udah, itu berapa? kau jangan tanya, saya tidak tanya ukuran bentuknya basic. Saya Saya tanya, tahu Pak, berapa ukurannya? Kalau Bapak tidak bisa jawab, Bapak juga tanya, saya bodoh, murid bodoh. Gimana? satu, kau tidak jawab, saya kasih keluar. Satu, Pak Bom Bom, buang aja Pak Bom Bom. Nggak berkualitas ini anak Pak Bom Bom. kau Buang aja Pak. Kau bilang ya, inilah ajaran padang pasir. Terakhir. Padang pasir ini pendusta ini anak ini. Oke, saya tanya ya. Coba kali Tadi bertanya kau sama bilang dia. bukan kejadian. Saya jawab Bapak tunjukkan kejadian. mengalihkan ini semuanya karena Bapak tidak bisa Udah diam kamu, diam. Begitu. Buang aja, taruh di Facebook Pak Bom Bom. Oke, sekarang saya terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau kita Ya bukan udah, pertanyaan oke, udah, diam kamu, diam. Oke, bagaimana udah, Pak pertanyaan terakhir. Bembet? Udah, dia nggak bisa jawab ya, Bagaimana pertanyaannya. kalau saya Dalam melanjutkan kitab pertanyaan Wahyu, untuk udah. Dalam kitab Wahyu kau tidak bisa jawab. Ya, dalam kitab Wahyu kau tidak bisa jawab. Kemudian tunjukkan tidak. Pak Sekarang saya Bom tanya. bertanya. Udah, sabar. Sabar. Pak Guru, Pak Guru, sebentar. Pak Guru sebentar ya. Oke, Pak Guru saya tanya ya. Nah, nanti kau tunggu dulu. Saya tidak jawab. Nanti saya jawab kau punya Lukas itu, supaya kau diam. Sekarang saya tanya dulu. Iya, oke, kita akan saling berdialog tentang Oke, Pak Guru, saya tanya. Yang dikatakan Ya, Allah dalam sidang ilahi itu apa maksudnya? Dalam Mazmur ini. Ini. Allah dalam Allah sidang ilahi. berdiri di dalam sidang. Berarti begini Pak ya. Ini saya jelaskan sesuai dengan ayat pikiran saya Pak ya. Karena di sini dikatakan Allah berdiri di atas di dalam sidang ilahi. Berarti ini Allah, ini banyak Allah di dalam studio ini Pak. Oke. Karena Allah berdiri di antara sidang ilahi. Oke, terus jelaskan. Iya. Pakai jelaskan sama saya. Pakai dalil dong. Pak Bom Bom. Itu kan dari tadi dia udah bilang itu menurut pikirannya dia Pak. Dia nggak pernah punya dalil Pak. Dia pakai pikirannya dia. Dari tadi dia udah bilang itu menurut pikirannya dia. Oke, saya bodoh Bapak, saya akan jelaskan itu. Oke Pak, saya bodoh. Bapak jelaskan itu Pak. Sidang ilahi itu maksudnya apa? Saya bodoh. Dan saya minta Coba bilang kepada bodoh, Bapak bodoh. Bom. Oke, kau bodoh ya. Ya, oke. Bodoh, Saya bodoh, bodoh. ya. Bapak jelaskan tentang itu sidang ilahi. Oke. Allah berdiri di sidang ilahi. Oke, saya jelaskan. Dengan dalil Pak. Di rumah catat ya. Oke, baik. Ya. Pakai dalil. Habis Bapak jelaskan nanti saya bertanya sama dia Pak Bom satu Pak Bom. Ya. Tahu lupa Saya bertanya nanti sama dia satu. Sudah. Jangan lari kamu ya. Nah, tenang. Jangan lari kamu. Ini dulunya. Mas, Sudah. Udah diam kamu diam. Aku kan tolong catat di situ menit 2 jam 37, 36. Namanya Kadrun mengaku bahwa dia bodoh. Pak Bom Bom. Ya. Jelaskan dia cepat ini. Jangan. Iya, saya jelaskan. Tunggu dulu. Giliran. Pakai dalil Pak Bom Bom ya. Oke, hormat. Siap. Tenang. Ini ilmunya Pak Bom. Tolong ini apa? Aku tolong catat ya. Di 2 jam 36 Kadrun mampus dengan Pak Bom. Oke? Pak Bom jelaskan. Di rumah tolong catat ya. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asa. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Perhatikan ya, sidang ilahi. Di antara para Allah. Ini Allah berarti Allah Elohim. Para Allah itu
siapa Pak? Benarkah? Bom. Udah, aduh kau ini mau dijelaskan ke Diam tidak? dulu kamu. Aduh, mau dijelasin. Kau mau dijelaskan ke tidak? Taruh di backstage Pak Bom Bom, Ya, taruh di silakan. backstage dulu Pak Bom Bom, supaya dia nggak nyoceh Pak Bom Bom dari tadi. Aduh Pak Bom Bom, taruh di backstage Bapak jelasin Pak Pak. Bobor tidak bisa konsen jelaskan. Kalau dia tidak di backstage, dia selalu potong. Iya Pak Bom Bom, kadung kadal kurun kok, ini bukan susah pembual itu. Dengar ya, catat semua Padahal anak-anak pasti Tuhan. mau didengarin. Ingat ya, anak-anak Tuhan catat di rumah ya, apologi catat. Ingat apologi catat. Ini ilmu yang sangat sulit. Dan kalian kadrut, kalian akan mampus dengan saya. Kasih tahu. Pak Bom yang bom. Oke, ingat, catat ya. Mazmur 82 ayat 1. Perhatikan. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim yang meninggal kepada orang fasik? Perhatikan ayatnya. Orang fasik. Ya, perhatikan. Berilah keadilan. Perhatikan ayat ini. Ini yang menunjukkan di sini. Berilah keadilan kepada orang yang lemah. Perhatikan bahasa Indonesia baik-baik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim piatu. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan fasik. Perhatikan ya. Di sini dikatakan sebagai lepaskanlah orang. Nah, perhatikan di sini. Saya jawab dengan ayat dulu. Oke? Kita lari ke ayat. Catat Mazmur 95 ayat yang ketiga. Perhatikan. Perhatikan ya. Mampus, iskadun kadal gurun. Sebab Tuhan, perhatikan ada tulisan di sini ada A kecil, A besar ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Perhatikan. Tadi di atas di Mazmur 82, di situ ada A kecil juga ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Perhatikan, Allah kecil. Perhatikan ya. A besar mengatasi segala A kecil, Allah kecil. Jadi yang berkuasa adalah Elohim Abraham Ishak dan Yakub. Perhatikan, yang dimaksud ilah ini apa? A kecil apa? Kita harus lihat konteks dulu sebelum saya jelaskan. Perhatikan baik-baik. Oke, kita kembali dulu ke sini ya. Supaya kalian bisa jelas anak-anak Tuhan ya. Perhatikan. Perhatikan di sini ya. Perhatikan baik-baik di sini ayat yang ketiga. Berilah keadilan kepada orang yang lemah. Berarti bukan tertuju kepada ilah-ilah yang lain. Ilah padang gurun. Karena di sini tertuju kepada penguasa hakim dunia. Yaitu yang sekarang kalian mengikuti, pemerintah adalah wakil Tuhan dalam dunia. Oke, dalam Roma 13 ayat 1. Sekarang yang kalian ada hakim-hakim di pengadilan, itulah hakim. Allah kecil di dalam dunia, bukan ilah yang kalian sembah. Kenapa Bapak bisa dikatakan demikian? Ini ayat pendukung. Lihat. Paham ya? Saya langsung ke Mazmur. Coba lihat kalau nggak benar ini. Mazmur 96. Yang lain mutong, tolong mutong. Ikut aja. Perhatikan ya, Mazmur 96 ayat 4 dan ke-5. Perhatikan. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Perhatikan, Mazmur 96 ayat yang keempat. Lebih dahsyat daripada segala Allah. Allah kecil. Sebab segala Allah, perhatikan. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, di sini mulai paham ya. Berarti hakim-hakim di dunia, hakim-hakim, para hakim-hakim, manusia, mereka adalah Allah kecil. Mereka menghakimi pada waktu Anda melakukan kesalahan, mereka lah wakil Allah di dalam dunia. Mereka yang potoki martel, tok, Anda masuk penjara. Oke, sudah paham? Itulah Allah dalam dunia, hakim-hakim. Kenapa bisa begitu, Pak Bom? Ingat tadi, saya akan kembali. Sebelumnya saya lari lagi di ayat. Sudah mulai paham ya? Itu yang katakan sidang ilahi. Kita lanjut. Hakim-hakim. Masuk di hakim-hakim. Perhatikan. Hakim-hakim 3. Ayat yang ke-5. Hakim-hakim 5 ya, ayat 8. Perhatikan. Perhatikan ya, kenapa saya bisa bicara
demikian bahwa itu hakim, ingat ya. Di dalam sidang ilahi, dalam Mazmur 82 ayat 1 sampai 4, di situ jelaskan bahwa sidang ilahi, yang dimaksudkan sidang ilahi adalah Allah mengizinkan di dalam dunia ada namanya sidang ilahi. Untuk itu pemerintahan, wakil pemerintah di dalam dunia sesuai dalam Roma 13 ayat 1 hingga ayat 4. Makanya di dalam dunia ada namanya hakim. Ini dia punya ayat. Ketika orang memilih ilah baru, perhatikan, ilah, Allah kecil ya. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Perhatikan, memilih Allah baru. Disitulah memilih Allah baru, bukan memilih ilah-ilah penyembahan lain. Bukan. Allah dalam dunia adalah hakim. Hakim yang memustukan. Perang, perang. Ditindak, dipenjara, dipenjara. Coba perhatikan kembali ke Mazmur 82. Kita buka ya. Mazmur 82 ayat yang pertama. Perhatikan. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Oke? Allah berdiri dalam sidang ilahi. Jadi Anda seorang hakim yang sekarang ada di dunia, hati-hatilah. Putuskanlah perkara sesuai dengan takut akan Tuhan. Karena pada waktu Anda berkata Anda memutuskan perkara dalam dunia, Anda mewakili Tuhan. Karena Anda adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Sesuai dalam Roma 13 ayat 1 hingga 4. Kita baca lanjut. Mazmur 82. Berapa lama lagi? Perhatikan. Berapa lama lagi kamu menghakimi? Kamu, kata kamu. Berarti Allah berkata, berapa lama lagi kamu akan menghakimi dengan lalim, dengan memihak kepada orang fasik? Tuhan menegur supaya Anda seorang hakim dalam dunia jangan bertindak tidak jujur dalam dunia. Yang salah katakan salah, benar katakan benar. Sesuai dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Mulai jelas ya anak Tuhan ya. Ayat yang ketiga. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Tidak mungkin Tuhan mau bilang, belalah, saya mengatur saya sendiri. Ya, makanya Tuhan sampaikan, berfirman, hai hakim-hakim, ya kita ulang. Hai hakim-hakim, perhatikan. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, itu perintah dari Tuhan. Hai hakim-hakim dalam dunia, berilah hak perintah kepada orang-orang yang melakukan kesalahan yang benar. Udah paham ya? Lanjut. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Nah, coba Anda perhatikan pengadilan di Amerika Serikat. Ada seorang tua, dia dituduh mencuri, tapi dia dibebaskan oleh hakim karena dia berkata jujur. Untuk itu Pak Bomo mengingatkan sebagai hamba Tuhan, Anda hakim di dalam dunia. Bacalah Mazmur 82, Hakim-hakim 5 ayat ke-8, Mazmur 96 ayat 2, Mazmur 95. Itulah jawaban saya dengan 4 dalil mengikat. Dalam sidang ilahi, di situ jelas bahwa menceritakan tentang dalam Roma 13 ayat 1 dan 4. Saya minta pendapat dulu anak-anak Kristen. Pak Bomo menjelaskan, sudah jelas? Sangat jelas. Komandan. Siap. Setuju Pak Bombom. Jadi, Kadrun, kalau saya kasih naik, sama dengan pendapat Anda. Sudah jelas? Oke, Pak Bombom, sebentar dulu sebentar. Diam dulu sebentar, kamu sebentar, 1 menit saya. Sebentar dulu, kamu diam dulu sebentar. Saya mau bicara dulu, diam dulu kamu. Diam. Pak Bombom, kalau ada seperti Kadrun, diam dulu kamu, diam. Kurang ajar kamu. Pak Bombom, kalau ada Kadrun. Ini ya. Diam dulu kamu, diam Kadrun, diam dulu kamu. Diam, tutup mulutmu itu. Ya, kalau ada kadrun Pak Bombom masuk ke Tolaka BM2 dan semua channel kekristenan di Indonesia, kalau seperti ini, silakan bertanya sepuasnya tentang Alkitab. Begitu dia bertanya, turunkan ke bawah. Habis itu naikkan lagi ke atas, silakan dia bertanya, kita jelaskan sepuas-puasnya, bukan dia ngatur.
Ya, Oke. habis itu silakan dia bertanya sepuas-puasnya. Turunkan ke bawah, jelaskan sepuas-puasnya. Oke. Ya, dia nggak ada hubungannya dengan kita dan dia Yesus. sebenarnya Pak Bombom udah berkaca menerima dia. Lanjut Pak Bombom. Oke. Nama Yesus, kau harus belajar banyak Alkitab. Ya. Kau biar cari di Google, kau tidak akan dapat. Ya, Sisi oke, sholat terima teologi. kasih. Dengar dulu kan. Dengar. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Bombom. Sebentar, saya bicara. Kau tanya di orang sekolah teologi yang tidak diajarkan. Silakan kau tanya sama orang di luar, tidak ada. Hanya hikmat yang bisa menjawab. Saya ingatkan sebentar ya, saya ingatkan untuk, ini sebenarnya saya simpan. Saya ingatkan untuk para jaksa atau para hakim di seluruh dunia, meskipun Anda dari agama lain, ya, berbuatlah seperti apa yang tadi Pak Bom sampaikan. Anda adalah hakim, jaksa adalah wakil Tuhan dalam dunia. Berbuatlah yang bijak, berbuatlah yang baik. Tuhan itu maha benar dan maha pengasih. Hari ini kalian melakukanlah kebenaran. Anda sekarang melakukan tidak kejuran, Anda akan menerima. Siapa yang menabur, akan Anda menuai. Itulah penjelasan, karena jarang orang di gereja menjelaskan masalah itu, makanya saya menjelaskan di sini, ya, supaya kalian tahu di dalam sidang ilahi apa yang dimaksud. Itu ayatnya yang dimaksud. Biar Anda bisa memahami, supaya Anda sebagai penguasa dalam dunia, wakil Tuhan. Pak Bombom ingatkan, Yesus katakan, apa yang gambar uang logam apa ini? Gambar siapa ini? Gambar kaisar, berikanlah kepada kaisar. Gambar apa ini? Apa yang Tuhan punya, berikanlah kepada Tuhan. Sama dalam sidang ilahi. Oke, silakan angkat tangan. Oke Pak Bombom, terima kasih. Pertama, saya tidak tahu di mana Tuhan itu berdiri di sidang ilahi, apakah di surga atau di bumi. Kedua, siapa Tuhan yang berdiri di hadapan para ilahi itu? Apakah Yesus atau Bapa? Silakan Pak Bombom jawab. Sekarang saya tanya, pada waktu mereka sidang ilahi, sidang di pengadilan, Bapak pernah kena sidang pengadilan, Pak? Di meja hijau? Apakah Tuhan ada di pengadilan itu, Pak? Berdiri antara para Allah-Allah itu yang menghakimi? Kan di sini tertulis, Tuhan berdiri di hadapan sidang ilahi. Siapa Tuhan yang berdiri sidang ilahi itu? Apakah itu Tuhan Bapa atau Yesus? Okay. Dan di mana mereka Tuhan itu berdiri, apakah di bumi atau di surga? Itu silakan Pak Bombom jawab. Sudah selesai bicara? Sudah? Oke, terima kasih Pak. Boleh saya bicara? Oke, saya tanya. Kau mengerti ayat itu enggak? Sekarang saya tanya, pemerintah ini sekarang Anda kan hidup dalam Indonesia. Presiden Joko Widodo. Dialah wakil Tuhan dalam dunia ini. Nah, sekarang saya tanya, hakim, mewakili hakim dalam dunia adalah para hakim. Kalau umpamanya Tuhan ada, kan Tuhan Maha Kuasa. Dia ada, tapi kau nggak bisa lihat. Yang mewakili dalam dunia ini adalah hakim-hakim. Kau belum pernah, Pak Bombom ini dulu sekolahnya lain. Untuk Pak Bombom dulu, sekolah tidak jadi dalam meja hakim. Saya sekarang berdiri di atas meja mimbar gereja. Nggak benar itu lah. Ada ini. Kau dulu, aduh, saya tidak suka orang mimbar tadi, minta maaf ya, sama orangnya ya. Minta maaf, out. Jadi begini ya, saya tanya kau dulu. Boleh saya bicara, Pak? Di pengadilan itu, saya tanya, pada waktu hakim memutuskan ada Tuhan enggak? Tuhan ada. Di sini tidak dijelaskan oleh Daud, apakah Tuhan itu berdiri di sidang ilahi di pengadilan bumi atau di surga. Saya kira saya sudah jelaskan. Selamat tinggal Pak. Bapak memang orang nggak sekolah baik. Dan saya juga tidak tahu. Ya udah Pak ya. Minta maaf ya. Saya keluarkan saja. Pak Bombom. Wajar. Pak Bombom, wajar kalau dia pindah Pak Bombom. Karena dia memahami Alkitab sangat cetek sekali Pak Bombom. Bukan. Bahasa Indonesianya nggak memahami. Masa di sidang pengadilan, masa Tuhan tidak ada? Dia nggak sudah kasih keluar. Ya, ibaratnya gini, kalau presiden keluarkan undang-undang, memangnya harus kemana gitu? Nggak bisa. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا
شخص